ketika udah ditanya BPOM pasti kata dia, "Kamu pakai BPOM. BPOM itu bukan kualitas, tapi legalitas." Dia menengok sisi aku waktu marahnya, tapi dia tidak mencerna yang ku bilang itu benar loh. Yang ku bilang itu benar loh. Karatu gultanya mantap. Aku baru habis 2 botol. Rambut aku sudah berkurang rontoknya. Puas pokoknya. Alhamdulillah. Aku Violeta. Aku mantan pemakai skincare RH. Sudah lama nggak pakai lagi. Sekarang aku pakai RE Glow. Sudah 4 paket ku pakai. Hasilnya mantap. Mantap jiwa. Pokoknya RE Glow the best. Violeta, makasih. Violeta, makasih. Iya. Jadi kalau mau beralih dari produk manapun, termasuk skincare RH ini skincare ini loh, dokter setahu aku. Dan ini dia sudah, aduh, sudah mumpuni banget ya. Sudah marketingnya, sudah TV, sudah segala macam lah, masuk mall segala macam. Tapi pada akhirnya orang beralih ke RE Glow. Aku sebagai penjual yang baik tidak bisa aku bilang RH itu tidak baik, tidak oke, tidak dong. Itu pilihan orang kalau mau pindah, iya kan? Tapi nyatanya orang nyaman. Kalau dibilang dia ini dia dia bertahun ini pakai RH katanya, pemakaian skin RH. Tapi sudah nggak lama pakai lagi. Jadi kalau dipikir kenapa ya harus pindah, ya kan? Nggak mungkin dong RH itu nggak bagus. Tapi ya sekarang kembali lagi kita harus bilang, tidak selamanya yang bagus di otak kita, yang bagus di mata kita, yang bagus menurut kita itu bagus di kulit orang. Ya. Makasih Violeta. 1 paket 230, 4 item plus dengan sunblock ya. Sabun toner, krim pembersihan sama sunblock. Apa Princess? Apa nak? Princess makin cantik ya. Karatu, temanku pakai produk kata yang jualannya. Atar ya beb. Hilang-hilang. Tunggu dulu, aku kunci dulu. Oke. Ini yang bertanya namanya Monty Agustin. Makasih Monty Sultan buat bintangnya. Karatu temanku pakai produk kata yang jualannya itu sudah BPOM. Terus baru pakai seminggu mukanya ngelupas. Terus perih merah-merah dia. Pas dia komplain ke yang jualan, si pedagang bilang katanya, temanku itu harus bersyukur kalau mukanya ngelupas. Berarti sel kulit matinya keangkat. Emang iya begitu ya Kak Ratu? Jadi gini, ini ngomongnya netral ya. Ada memang suatu dokter, oknum dokter, ada memang oknum dokter mengklaim produknya kan udah pasti BPOM ya, namanya dokter. Produk dari ingredient BPOM itu memang menyebabkan pengelupasan. Tapi selagi itu ngelupasnya dari produk BPOM, jangan khawatir, itu memang cara kerjanya. Jadi otomatis kita mendengarnya aman dong, boleh dong ngelupas gitu. Ini lepas itu aku udah jelaskan yang real ya. Memang kalau katanya ngelupas itu seolah-olah abal-abal, ngelupas itu seolah-olah salah banget, sesuai dengan VT si dokter, dia mengatakan ada ingredient dari produk BPOM yang memang menyebabkan pengelupasan. Selagi dikupas dengan ingredient BPOM, fun-fun saja. Oke, aku terima. Tapi logika aku berkata, logika Ratu Entok berkata, aku tidak menyalahkan produk ingredient BPOM-nya. Tapi Ratu Entok harus berkata secara logikanya. Wajah kita ini yang pakai skincare, mau skincare merek apapun itu, pasti terjadi pengelupasan di bawah alam sadar kita. Kalau tidak ngelupas, kemana larinya flek? Kemana larinya hitam? Kemana larinya sel kulit mati? Kemana larinya bekas jerawat? Kemana larinya jerawat? Kok hilang? Berarti ada pengelupasan kan? Tapi pengelupasannya di bawah alam sadar kita secara lembut, tidak secara memang kerepek kulit ari kerepek gitu, enggak, tidak seperti itu. Jadi kalau Ratu Entok harus jujur, Ratu Entok nyaman nggak kalau skincare Ratu Entok ngelupas? Tidak. Karena wajahku ini tidak dikupas saja, kalau ditengok nyata, setiap kulit yang semakin dirawat, semakin ditreatment, semakin dilaser, akan lebih tipis dari kulit-kulit orang yang pada umumnya. Jadi kalau Ratu Entok ditanya, nyaman nggak dengan skincare yang ngelupas? Tidak. Bagi aku ngelupas itu sudah kalimat dasar yang paling aman ya. Kalau kita bilang kan dia mengandung merkuri, mengandung hidrokinon, kayaknya kejam banget, nanti dia bisa tersinggung ya kan di apanya kita dituntutnya. Aku hanya bisa bilang itu dosisnya ketinggian.
Karena kalau memang kulit yang sehat itu, skincare yang sehat itu tidak perlu ada pengelupasan. Karena skincare itu sudah mengelupas di bawah alam sadarnya. Jadi kalau udah mengelupas secara halus, aku mengatakan lepas dari hidrokinon yang tinggi, dari apapun bahan-bahan yang tinggi, itu dosisnya bagi aku ketinggian. Sabarlah, aku beredukasi ini, ya tunggulah. Berarti dosisnya ketinggian. Jadi kalau kulit kita pakai skincare itu, kulit kita dikupas. Mau jadi apa? Ya kalau kita sanggup beli produk itu terus. Ya kalau kita memang tidak pernah kena matahari, kertepek kita lupa makainya kena matahari, kulit kita dikupas-kupas, tidak ada perlindungan SPF. Mau jadi apa? Ya terbakar. Jadi tulang belulang lah pipi ini. Jadi entok dari situ entok belajar. Tidak susah memang, tapi kan harus jernih ya menilai entok. Jadi dari situ, dari kejadian itu entok belajar bahwa memang BPOM itu bukan kualitas, tapi legalitas. Perlu nggak BPOM Ratu? Perlu banget. Namanya kita negara hukum. Kalau kita nggak ngurus BPOM, kita dikucur-kacir sama polisi, sama balai POM, iya kan? Kita pasti ditanya, udah BPOM. Jadi, tapi namanya kita negara hukum, semua harus melalui prosedur, semua harus mendapat pajak, ya kita memang harus mengurus BPOM. Jadi BPOM itu sudah memastikan produknya bagus atau tidak? Aman, iya. Amannya dalam versi apa? Bermacam-macam amannya. Aman bagi kulit dia, bagi kulit si polon kadang-kadang lupas kok. Aman menurut dia, bagus menurut dia karena sudah BPOM. Ada orang yang pakai BPOM bertahun-tahun nggak bagus kok. Tapi ada yang juli sama Rata, aku udah ditanya BPOM, pasti kata dia, kamu pakai BPOM? BPOM itu bukan kualitas, tapi legalitas. Dia menengok sisi aku waktu marahnya, tapi dia tidak mencerna. Yang ku bilang itu benar loh.